Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat barokah min auliyatismah alladzina ballahuddina fil jawi. Dalam video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang salah satu keturunan Syekh Ahmad Jumadil Kubro atau yang bergelar Ki Gede Mataram I, yang salah satu keturunan ini mungkin tidak begitu diketahui oleh khalayak umum, karena kita tahu munculnya istilah Wali Songo itu kan dimunculkan oleh sejarawan, bukan dimunculkan oleh para sunan itu sendiri, tapi oleh para sejarawan yang nggak tahu itu tujuannya apa, mungkin untuk agar lebih mudah memahami periode-periode siapa saja yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi dibikin beberapa periode dan setiap periode itu dinamakan Wali Songo atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas data keraton atau serat-serat yang ada di keraton itu tidak ada, atau saya belum menemukan istilah Wali Songo. Para penyebar Islam pada waktu itu gelarnya itu Sunan, dan gelar Sunan ini banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi jumlahnya itu tidak hanya 9. Di sisi lain istilah Wali Songo ini mungkin membuat gampang atau membuat mudah untuk memahami sejarah, tapi di sisi lain juga bikin rancu juga menurut saya. Salah satunya tokoh yang akan saya ceritakan ini sebenarnya keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, namun seolah-olah bukan bagian dari Wali Songo. Kan jadi begitu kalau sudah ada istilah Wali Songo, kan sunan yang lain seperti Sunan Geseng taruhlah begitu, atau Sunan Kapasan dan lain sebagainya, banyak para sunan itu seolah-olah bukan Wali Songo, bukan bagian dari Wali Songo. Baik, di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja kalau tidak salah, Kabupaten Purbalingga, itu ada makamnya Trah Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yaitu Sayyid Wirohudoyo atau Adipati Peguwon atau Adipati Wirasaba I, bergelar Kiai Raden Adipati Wirohudoyo I, yang menjabat pada tahun 1413 sampai 1433 Masehi. Nah, Adipati Wirasaba ini menurut saya keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang tidak jauh jaraknya dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, dan wilayah sekitarnya, yang menurut saya banyak masyarakat Nahdliyin yang tidak tahu. Di Desa Wirasaba Purbalingga ini ternyata ada keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, ada makamnya. Nah, Sayyid Wirohudoyo ini atau Raden Adipati Wirohudoyo I alias Adipati Wirasaba I, pemimpin Wirasaba, ini putra dari Sayyid Asmanapi atas bin Jam'a, atau gelarnya itu Pangeran Bujangga, yang datang ke Pulau Jawa
bersama adiknya bernama Sayyid Dahrunapi, dan Sayyid Dahrunapi ini nanti gelarnya Pangeran Atas Angin. Sayyid Asmanapi alias bapaknya atau ayahnya Adipati Wirasaba ini adalah putra dari Kanjeng Sunan Makhdum. Kanjeng Sunan Makhdum ini menikah dengan putrinya Sultan Sirojuddin yang ada di Campa. Jadi Sayyid Wirohudoyo atau Adipati Wirasaba I yang makamnya ada di Purbalingga itu terah Campa juga. Terah Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang galur genetikannya bercampur dengan Campa. Lanjut, Sunan Makhdum Jamnga ini yang menikah dengan putrinya Sultan Sirojuddin di Campa dikenal juga dengan nama Abu Hurairah atau Sunan Kapasan atau Kiai Ageng Kapasan. Beliau ini putra dari Sayyid Abdul Kubro. Sayyid Abdul Kubro putra dari Sayyid Jahidin. Sayyid Jahidin putra dari Sayyid Jiddin. Sayyid Jiddin ini putra dari Sayyid Syamsuddin atau Susuhunatuddin, dan Susuhunatuddin ini putranya Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang bergelar Ki Gede Mataram I, yang Syekh Ahmad Jumadil Kubro ini menantu Prabu Sesuruh pendiri kerajaan Majapahit datang ke Pulau Jawa bersama dengan salah satunya itu Syekh Abdurrahman, yang Syekh Abdurrahman itu juga menjadi menantu Prabu Sesuruh, terus mendapat wilayah di Tuban, menjadi Adipati Tuban, lalu bergelar Arya Teja Laku I, yang nanti menurunkan Arya Teja kedua, menurunkan Arya Lembusuro, menurunkan Arya Nembe, terus menurunkan Arya Teja Laku, menurunkan Bupati Tumenggung Wiratikta, lalu menurunkan Raden Said Sunan Kalijaga, kemudian menurunkan Sunan Muria. Jadi leluhur Sunan Muria, leluhur Sunan Kalijaga datang ke sini bersama Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yang Syekh Ahmad Jumadil Kubro juga nanti menurunkan Sayyid Wirohudoyo itu yang menjadi Bupati Wirasaba. Wilayah Wirasaba ini sekarang itu terpecah menjadi beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara. Jadi pada tahun 1413 sampai 1433 dulu Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga itu dipimpin oleh seorang sayyid. Keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Begitu. Dan otomatis keislaman di daerah Banyumasan sekitarnya pada waktu itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad Jumadil Kubro juga. Tidak hanya Jawa bagian utara yang ada walinya, katakanlah seperti itu, ada wali songonya, katakanlah seperti itu. Kalau orang mengenal Sunan kan sekarang wali songo. Daerah Banyumasan pada tahun itu juga pada waktu itu dipimpin oleh keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro juga. Otomatis corak keislamannya itu ya dipengaruhi oleh keluarga Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yang Syekh Ahmad Jumadil Kubro ini atau Adipati Wirasaba I itu ayahnya kan menikah dengan kerajaan Pajajaran, alias putrinya Prabu Mundingkawah. Berarti wilayah Banyumasan pada waktu itu dipengaruhi oleh
keturunannya Syekh Ahmad Jumadil Kubro, terus kerajaan Pajajaran dan juga kerajaan Campa mempengaruhi keislaman Banyumasan, wilayah Banyumasan dan sekitarnya begitu. Nah, Adipati Wirasaba ini punya anak angkat bernama Raden Ketuhu. Punya anak angkat sekaligus menantu Raden Ketuhu yang nantinya Raden Ketuhu ini akan meneruskan kepemimpinannya. Raden Ketuhu ini putra dari Syekh Baribin, di mana Syekh Baribin ini adalah adiknya Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Syekh Baribin adiknya Prabu Brawijaya V yang punya anak, Syekh Baribin punya anak Raden Ketuhu yang menjadi menantu Adipati Wirasaba satu yang nantinya menurunkan pemimpin-pemimpin di wilayah Banyumasan dan sekitarnya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.